Toto anu di toto buat apa nih dua toto. Tarararat tatat tar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 atat tatat tar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 am tarararam taratatat tatat tararararararararam. Eits, udah puas belum lihat pemandangan di pagi harinya? Tentunya pemandangan di pagi hari merupakan suatu keberkahan bagi kita. Dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Kita masih diberikan keberkahan oleh Tuhan dapat mampu melihat keindahan di pagi hari ini. Sungguh berkah yang sangatlah membahagiakan bagi diri kita semua. Nah, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, saya ucapkan juga selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian semua yang menonton video ini. Dan jangan lupa untuk menonton sampai akhir, karena dalam video ini saya akan menjelaskan secara detail segala sesuatu yang akan saya jelaskan setelah ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Abdul Aziz dari kelas 10-8 nomor absen 25. Nah, tujuan utama saya untuk membuat video ini atau melaksanakan recording terhadap video ini adalah sebagai model pengerjaan tugas dari Bapak Levanda selaku Pamong mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SMA Taruna Nusantara untuk kelas 10-8. Nah, terus apa sih yang akan dijelaskan? Kenapa sih harus buat video segala? Oleh karena itu, saya akan jelaskan mengapa saya membuat video ini. Yuk. Jadi, dalam membuat video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sepak bola, tujuan dari sepak bola, manfaat, dan juga teknik-teknik dasar yang harus dikuasai oleh para pemain bola agar dapat melaksanakan kegiatan sepak bola dengan baik dan benar. Nah, yang pertama, pengertian dari sepak bola. Apa sih pengertian dari sepak bola itu? Sepak bola merupakan suatu permainan bola besar yang sangat menggunakan organ kaki atau disebut sebagai permainan olahraga kaki. Nah, di dalam suatu permainan sepak bola ini dimainkan oleh 11 orang yang pada dasarnya terbagi menjadi 11 orang pemain utama dan 7 orang pemain cadangan dan dapat dilaksanakan secara indoor maupun outdoor. Tujuan dari permainan sepak bola ini adalah untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke dalam gawang lawan dan berusaha untuk menjaga gawang dari tim kita sendiri agar tidak terbobol oleh lawan. Itu merupakan tujuan utama. Lalu, bagaimana mengenai waktu dari permainan sepak bola? Waktu dalam permainan sepak bola terbagi menjadi 2 kali 45 menit atau dalam estimasi waktu 90 menit. Tentunya waktu yang sangat lama bukan, dan menguras energi. Nah, apabila dalam suatu kompetisi ada skor seri, yaitu misal 1-1, maka harus ditentukan pemenangnya. Lalu bagaimana menentukan pemenangnya? Menentukan pemenang tersebut dapat dilakukan dengan cara injury time ataupun babak penalti apabila dalam injury time tersebut masih terdapat skor seri. Lalu, dalam permainan sepak bola ini emang hanya menguras tenaga saja? Tentunya tidak. Ada manfaat yang harus kalian ketahui. Manfaat yang pertama, permainan sepak bola mampu untuk mencerdaskan otak. Karena selain kita menguras energi kita harus selalu menjaga kekompakan tiap-tiap tim kita agar dapat memasukkan bola ke lawan. Dan hal tersebut mampu untuk mencerdaskan kemampuan otak kita mengatur apa yang kita hadapi pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua, mampu untuk melatih disiplin kita. Dalam permainan sepak bola, kita selalu dipacu untuk melakukan sesuatu yang sama setiap harinya. Ataupun ketika kita melakukan latihan, kita selalu melaksanakan hal itu setiap hari. Dan kita selalu memacu tingkat disiplin kita untuk mampu melaksanakan hal tersebut. Lalu yang ketiga, mampu menjaga kesehatan kita, mengontrol berat badan, dan mampu untuk menambah jangka umur kita
di kehidupan ini. Karena pada dasarnya sepak bola tersebut mampu meningkatkan kesehatan sehingga umur kita dapat lebih panjang. Nah, dalam opening ini saya menyampaikan sudah 3 hal: pengertian, manfaat, dan tujuan. Dan pesan yang akan saya sampaikan, selalu junjung tinggi sportivitas dalam hal apapun, dalam hal permainan apapun. Tunjukkan kemampuan solidaritas kalian, tunjukkan kemampuan kekompakan kalian dalam segala usaha yang telah kalian lakukan. Dan setelah ini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. See you in the next segment. Ya, nah, setelah saya jabarkan, saya utarakan mengenai opening yang berisi pengertian, manfaat, tujuan, dan juga bagaimana mengenai gambaran yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum kita melaksanakan apa yang disebut dengan teknik dasar dalam permainan sepak bola, kita harus melaksanakan dengan apa yang disebut sebagai pemanasan. Mengapa harus dilaksanakan pemanasan? Karena pada dasarnya pemanasan merupakan bentuk persiapan badan agar tidak kaget dengan kondisi dan situasi yang akan dihadapi. Karena otot perlu yang dinamakan suatu peregangan, suatu pemanasan otot, sehingga nantinya ketika melaksanakan mengurangi risiko terjadinya cedera ataupun terjadinya kram dalam organ-organ tubuh yang digunakan olahraga tersebut. Nah, oleh karena itu saya akan melaksanakan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan yang pertama yaitu adalah tes Van der Leyen. Hey, beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you amazing. But nothing can compare to when you naked. Now we're backward into many, got you fed. Saying you the one for me, I need to flex it. Started when we were younger. Swear to God that I loved her. Sorry that your mom found out. Guess that we just really had the thunder. Ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Hey, beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that dress fall off you is amazing. You're a miracle, a beautiful creation. Baby, come a little closer, let me taste it. You came a little closer, now you're shaking. Never ever go mislead you. Don't believe the lies they feed you. Stop and stare like a sculpture, painted in your colors. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. Beautiful, beautiful by my side right now. Loh, kok hilang lagunya? Ayo, nyari aku ya. Bentar. Lah, kok susah? Lewat belakang aja lah. Ya. Setelah kita mengetahui pengertian, manfaat, tujuan, lalu saya telah janji memberikan kepada kalian yaitu teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dasar permainan sepak bola yang pada dasarnya dilakukan, yang pertama ini adalah saya akan menjelaskan mengenai teknik shooting atau teknik menembak. Nah, saya ambil dulu bolanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik shooting. Apa sih teknik shooting itu? Teknik shooting merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para pemain bola untuk memasukkan bola ke gawang lawan sehingga akan diperoleh skor dan nantinya akan diperoleh suatu kemenangan. Dan tentunya harus mencetak banyak gol dalam permainan sepak bola untuk meraih kemenangan tersebut. Nah, oleh karena itu, shooting tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kepala, menggunakan dada, menggunakan paha, menggunakan punggung, dan juga tentunya menggunakan kaki sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan syuting ini. Lalu dalam syuting pun tidak sembarangan dalam melakukannya. Nah,
syuting ini pada dasarnya dapat dilaksanakan menggunakan kaki bagian luar atau kura-kura bagian luar, kaki bagian dalam atau kura-kura bagian dalam, dan kemudian menggunakan ujung kaki dan menggunakan punggung kaki. Bagaimana sih cara melakukannya? Ya, saya jelaskan yang pertama, yaitu penggunaan kaki bagian luar. Nah, dalam penggunaan kaki bagian luar, hal yang perlu diperhatikan adalah caranya atau teknik dalam melakukannya. Pertama, pastikan bahwasanya posisi badan berada di sisi samping bola. Posisi badan berada di sisi samping bola bisa berubah begini dan begini. Nah, kaki yang digunakan sebagai tumpuan, dalam hal ini saya menggunakan kaki kiri, saya letakkan di bagian samping bola, boleh di belakang bola ataupun berada di samping bola. Nah, setelah itu kaki bagian tumpuan ini diperbolehkan untuk lurus, dan kemudian kaki yang digunakan untuk menendang adalah kaki yang bagian kanan. Kaki bagian kanan akan menendang bagian bola di bagian sisi bola. Dan ingat menggunakan kura-kura bagian luar. Nah, bola tersebut setelah ditendang tentunya biasanya digunakan oleh para pemain bola dalam posisi agak terdesak, dan lawan pun ada di bagian depan dari pemain bola tersebut, sehingga tentunya harus meluncurkan serangan yang berbeda. Nah, bentuk syutingannya adalah sebagai berikut: letakkan kaki, kemudian menggunakan kaki bagian luar seperti itu. Nah, tadi syuting dilakukan dengan menggunakan kaki bagian luar. Sekarang syuting digunakan menggunakan kaki bagian yang dalam. Caranya bagaimana sih? Nah, caranya posisi letakkan bola dalam titik yang akan kita tendang. Nah, kemudian sama sebenarnya dengan menggunakan kaki bagian luar, akan tetapi perkenaan bola, penggunaan kaki di bagian mana, dan akhiran yang digunakan seperti apa, itulah yang berbeda dan menjadi ciri khas dalam teknik syuting ini. Nah, bagaimana sih caranya? Yuk lihat. Jadi, pertama, posisikan bola terlebih dahulu dan pastikan bola diam. Nah, setelah itu, posisikan kaki di bagian sisi bola, sama seperti kaki bagian luar. Boleh agak ke belakang, boleh berada di tengah. Lalu, kemudian posisi kaki penendang berada di belakang bola tentunya. Tetapi sekarang perkenaan bola berada di mana? Itu yang ditanyakan. Perkenaan bola pada kaki bagian luar tadi berada di samping bola atau sisi bola. Tetapi pada kaki bagian dalam pada dasarnya berada di tengah dalam bola. Itulah perkenaannya. Lalu penggunaan kakinya menggunakan kaki di bagian dalam. Kaki bagian dalam tersebut. Lalu diletakkan di bagian tengah dalam dari bola tersebut. Nah, seperti ini gerakannya. Saya menggunakan teknik futsal seperti dalam futsal dengan menggunakan kaki tumpuan yang berada di samping ini. Lalu kita tendang menggunakan kaki bagian dalam. Biasanya bola yang akan dihasilkan adalah bola pelintir ataupun bola yang memutar, tetapi arahnya bisa saja ke kanan, bisa saja ke kiri, sesuai dengan kaki yang digunakan. Nah, akhiran yang saya gunakan seperti pada saat menendang tadi, ketika setelah menendang, biarkan kaki sesuai dengan ayunan bola yang dihasilkan. Seperti bola yang dihasilkan berada ke arah kiri, maka ayunan pun seperti ini. Teknik bagian akhirnya atau akhirannya. Oke, kita sampai ke tahapan yang ketiga dalam syuting. Tahapan yang ketiga dalam syuting merupakan teknik syuting dengan menggunakan ujung kaki. Teknik dengan ini merupakan teknik yang awam didengar apabila oleh orang yang belum mengetahuinya. Nah, pada dasarnya teknik dengan menggunakan ujung kaki tersebut dilakukan oleh para pemain bola dalam posisi terdesak. Karena teknik dengan menggunakan ujung kaki ini hanya mengandalkan power, tetapi dalam segi arah dia hanya lurus, berbeda dengan menggunakan kaki bagian luar dan kaki bagian dalam. Nah, untuk tekniknya bagaimana sih? Bola pertama kali diletakkan. Kita boleh mengambil ancang-ancang
ataupun pada dasarnya berada di bagian dekat bola. Nah, kemudian kaki yang kita gunakan untuk menendang adalah ujung kaki. Dan perkenaan di bagian bola terletak di bagian tengah bolanya ini. Tengah lurus dengan kontak dengan kaki. Lalu ketika kita menendang dan kemudian dihasilkan suatu tendangan dan ayunan, maka bentuk pola akhirnya kaki kita sebaiknya kita tahan, berbeda dengan kaki bagian luar dan kaki bagian dalam, sehingga akhirnya kaki kita tahan seperti ini dan bola melesat seperti ini. Untuk videonya kita ambil suatu ancang-ancang. Nah, sehingga kaki bagian ujung ini yang terkena dan bola yang melesat, dan kita akan tahan kakinya tersebut. Nah, setelah melaksanakan 3 teknik dalam syuting, kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan menggunakan ujung kaki, maka yang terakhir dalam syuting, teknik syuting dengan menggunakan punggung kaki. Punggung kaki itu yang mana sih? Nah, punggung kaki itu berada di sini, seperti punggung yang berada di belakang. Sehingga ketika ditanyakan punggung kaki, maka punggung kaki berada di sini. Nah, ketika akan menendang, badan kita posisikan agak condong ke depan. Lalu bagian kaki sama seperti yang sebelumnya, boleh diletakkan di bagian sisi samping, agak belakang, dan kemudian kita boleh mengambil suatu ancang-ancang. Nah, bagian perkenaan bola yaitu bagian tengah dari bola tersebut, dan kakinya berada di bagian punggung. Setelah kita melancarkan serangan dan ayunan dari kaki tersebut, kita biarkan sesuai dengan arah dari bola yang dihasilkan, seperti ini. Nah, tadi kaki kita biarkan melesat seperti arah bola yang dihasilkan. Eyo, ya, kita sampai ke teknik yang kedua, Bor. Nah, teknik yang kedua yang saya akan jelaskan ini adalah teknik throw in. Bagi orang awam, apa sih throw in itu? Nah, throw in berasal dari kata bahasa Inggris yang berasal dari kata throw yang artinya melempar dan in yang artinya ke dalam. Nah, oleh karena itu pengertian secara harfiah apa? Secara harfiah, throw in merupakan suatu hukuman yang diberikan pada permainan sepak bola apabila pada dasarnya suatu pemain bola tersebut menggiring bola dan membawa bola, dan bola tersebut keluar melalui sisi samping, kiri dan kanan dari lapangan sepak bola, bukan sisi yang berada di belakang gawang dari lapangan sepak bola tersebut. Nah, setelah bola keluar, maka wasit pembantu akan mengibarkan bendera ke arah mana, tim mana, sisi mana yang mendapatkan suatu bola tersebut. Nah, lalu tekniknya bagaimana sih dalam melakukan throw in? Nah, tekniknya adalah sebagai berikut. Jadi, ibaratkan pada garis ini merupakan garis sisi bagian kanan atau kiri dari lapangan sepak bola. Nah, kemudian yang pertama, ingat, kedua kaki harus menginjak tanah. Lalu kaki tersebut boleh diletakkan di atas garis ataupun di belakang garis sesuai dengan si pelempar tersebut. Nah, ketika akan melempar, ingat, kaki berada di belakang atau di atas garis, lalu bola tersebut dipegang dengan menggunakan 2 tangan, dan bola harus dilempar dari belakang kepala, dan tentunya boleh menggunakan suatu ancang-ancang. Tetapi ingat, dalam permainan sepak bola, ketika bola out, si pelempar tidak boleh menerima bola tersebut sebelum diterima oleh pemain tim yang lain. Dan kemudian ketika ada pemain dalam posisi offset, kita berikan suatu lemparan ke dalam, maka tidak boleh diberlakukan hukuman offset. Nah, cara melemparnya adalah sebagai berikut. Ini saya menggunakan suatu ancang-ancang, tetap berada di belakang garis atau di atas garis. Seperti itu dalam melakukan throw in. Nah, kita sampai ke teknik yang ketiga. Nah, teknik yang ketiga ini apa sih? Teknik yang ketiga ini merupakan suatu teknik heading. Berdasarkan dalam pematahan kata,
terbagi menjadi dua, head dan ing. Ing merupakan satu gerakan langsung dan head tersebut merupakan satu bagian tubuh, yaitu adalah kepala. Nah, heading tersebut merupakan suatu gerakan mendorong bola dengan menggunakan bagian dari kepala dengan tujuan untuk mengoper kepada rekan setim, melancarkan serangan atau memasukkan bola ke dalam gawang dan kemudian membuang bola yang sekiranya tidak aman dan kemudian membuang ke sisi yang lain oleh rekan setim kita. Nah, dalam melaksanakan heading ada dua tahapan, yaitu tahapan dengan menggunakan awalan dan tahapan yang tidak menggunakan awalan. Seperti ini untuk melakukan gerakan yang menggunakan awalan. Nah, pada dasarnya kita posisikan kaki yang dibuka selebar bahu. Lalu fokus pandangan kita adalah ke arah bola yang datang. Nah, setelah bola datang kita bergerak dan kemudian ketika sudah berjarak 1 meter lalu kita lompat dan menguatkan leher dan mengenakan bagian bola tersebut ke arah dahi atau kening. Gerakannya adalah sebagai berikut. Nah, pada tahapan itu mungkin kurang maksimal dalam melompat, akan tetapi bentuk gambaran dari gerakannya adalah seperti itu. Dan ketika kita sudah melompat dan kemudian kita mendarat, posisi kaki agak sedikit ditekuk sebagai gerakan akhiran. Seperti sebelumnya saya jelaskan, teknik heading pada dasarnya terbagi menjadi dua, dengan menggunakan awalan ataupun tanpa menggunakan awalan. Tanpa menggunakan awalan disebut dengan suatu teknik heading statis. Caranya, buka kaki selebar bahu, lalu tangan boleh kita berikan area untuk gerak dan memberikan suatu ancang-ancang sebelum menyundul bola tersebut. Lalu ketika sudah kita posisikan bahu dan kaki selebar bahu, lalu kita fokus ke arah pandangan bola yang datang dan kemudian kita sundul dengan menguatkan leher dan kaki yang digunakan sebagai tumpuan kita posisikan agak melipat ke dalam. Seperti ini gerakannya. Halo. Loh, kamu siapa? Minggir. Nah, maaf ya guys, tadi ada kesalahan teknis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu teknik, yaitu adalah teknik passing. Nah, apa sih sebenarnya passing itu? Passing merupakan suatu gerakan mengumpan ataupun mengoper bola dalam artian bahasa Indonesia. Dalam kata lain, apabila diterjemahkan dalam suatu bahasa Indonesia, suatu gerakan passing tersebut merupakan suatu gerakan yang wajib diketahui oleh para pemain bola, karena pada dasarnya gerakan passing tersebut sangat diperlukan untuk mengontrol gerakan, mengontrol serangan, dan mengatur strategi yang digunakan untuk permainan sepak bola. Nah, mohon maaf tadi video saya cut karena pada dasarnya situasi tidak mendukung. Nah, saya lanjutkan mengenai teknik passing. Dalam melaksanakan suatu teknik passing dilakukan dengan 3 cara: menggunakan bagian kaki dalam, menggunakan kaki luar, dan menggunakan punggung kaki. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teknik passing dengan menggunakan kaki bagian dalam sebagai berikut, dan akan diperagakan bersama dengan saudara saya. Nah, yang pertama, dalam melakukan kegiatan passing menggunakan kaki dalam dilakukan dengan cara posisikan kaki yang digunakan sebagai tumpuan berada di bagian sisi dari bola tersebut. Lalu, kaki untuk menendang atau kaki sepak membentuk sudut 90 derajat dengan kaki tumpu tersebut. Lalu, pada saat menggunakan kaki bagian dalam, posisikan badan condong agak ke belakang atau tegak. Lalu ketika diayunkan, perkenaan pada bola berada di garis tengah bola tersebut. Lalu ketika sudah melakukan satu ayunan, maka terdapat suatu gerakan follow through atau mengikuti arah dari ayunan bola tersebut. Gerakannya adalah sebagai berikut. Saya ulang. Nah, lalu untuk
untuk gerakan yang kedua adalah teknik passing dengan menggunakan kaki bagian luar. Dengan menggunakan kaki bagian luar tersebut tentunya berbeda dengan penggunaan kaki bagian dalam. Tetapi kaki yang digunakan sebagai tumpuan tetap berada di samping dari bola tersebut. Nah, lalu kaki yang digunakan sebagai kaki sepak atau kaki yang digunakan untuk menendang pada dasarnya memiliki sudut 30 derajat dari kaki yang digunakan sebagai tumpuan. Lalu perkenaan pada bola tepat berada di tengah dan perkenaan pada kaki berada di kura-kura luar. Lalu ketika melancarkan ayunan juga terdapat follow through atau gerakan pengikut yang mengikuti dari tendangan dan arah bola tersebut. Seperti ini adalah contohnya. Saya ulangi. Nah, lalu yang terakhir adalah passing dengan menggunakan punggung kaki. Bagaimana sih cara melakukannya? Teknik passing dengan menggunakan punggung kaki sama seperti kaki bagian luar. Posisi badan agak condong, kakinya berada di samping dari permukaan bola yang digunakan sebagai tumpuan, dan kaki yang digunakan untuk menyepak berada di belakang secara lurus dengan sudut 30 derajat, sama seperti penggunaan kaki bagian luar. Tapi perkenaan pada kaki berada di bagian punggung kaki. Lalu bola terkena pada kaki tersebut pada bagian belakang dari bola tersebut. Seperti ini. Saya ulangi sekali lagi. Nah, seperti itu. Nah, sepertinya ini teknik terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu adalah teknik dribbling. Nah, apa sih pengertian dari teknik dribbling itu? Teknik dribbling merupakan suatu teknik yang pada dasarnya menjelaskan teknik membawa bola ataupun menggiring bola ke arah gawang lawan, ataupun melancarkan serangan dengan menggunakan strategi untuk diberikan kepada teman atau rekan setim. Nah, dribbling ini pada dasarnya menggunakan organ paling penting, yaitu adalah kaki. Dan pada dasarnya ketika dribbling tersebut dilancarkan dan ternyata terbatas oleh gerakan lawan, maka kita wajib melakukan passing agar bola tidak direbut atau disetil oleh musuh. Nah, pada dasarnya dribbling tersebut dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan menggunakan punggung kaki. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Nah, cara yang pertama dengan menggunakan kaki bagian dalam. Posisikan badan atau posisi badan tegak agak condong ke depan. Posisi kaki yang tidak digunakan untuk menyepak ataupun menggiring bola berada di belakang, dan posisi yang digunakan untuk membawa bola berada di belakang bola tersebut. Nah, pada kali ini saya menggunakan kaki kanan. Nah, perkenaan bola berada di bagian dalam atau kaki bagian dalam, kura-kura dalam, dan bola dibawa secara bergulir menuju ke depan, baik itu gerakannya hanya ke depan, ke samping, ataupun ke belakang, sesuai dengan posisi musuh yang sedang menjaga. Seperti ini. Lalu kemudian untuk teknik yang kedua, penggunaan kaki bagian luar. Nah, pada penggunaan kaki bagian luar tersebut sebenarnya sama. Posisi badan agak condong, kaki yang tidak digunakan berada di bagian belakang, dan kaki yang digunakan berada di bagian depan. Dan perkenaan kaki pada dasarnya berada pada kura-kura bagian luar. Seperti ini. Lalu yang terakhir adalah penggunaan punggung kaki. Sama, condong ke depan, lalu perkenaan kaki berada di bagian punggung, dan perkenaan bola berada di bagian tengah belakang. Seperti ini.
itulah contohnya. Wah. Nah, sepertinya seluruh instruksi telah saya berikan detailnya masing-masing. Sangatlah lengkap, padat, dan juga tentunya kalian semua harus paham terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, setelah kita melaksanakan teknik, kita sudah mengerahkan seluruh tenaga kita, maka agar posisi badan setelah melakukan olahraga tidak kram, tidak cedera, dan tetap mempertahankan posisi tubuh seperti semula, maka kita wajib melaksanakan apa yang dinamakan pendinginan. Ada pemanasan, ada dong yang namanya pendinginan. Tetapi gerakan pada pendinginan cenderung mengarah pada relaksasi otot ataupun membuat otot menjadi rileks kembali dan dapat digunakan untuk beraktivitas dalam keseharian. Nah, gerakannya adalah sebagai berikut. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Loh, bentar. Tadi kamu batuk ya? Iya. Kok batuknya nggak ditutupin sih? Kenapa alasannya? Aku lupa bawa masker, soalnya perginya deket-deket rumah aja. Loh. Perginya deket rumah terus nggak pakai masker? Iya gitu. Iya. Aduh, kamu nggak tahu ya? Kasus corona di Indonesia itu sudah mencapai 1 juta kasus. Hah? Serius? Iya serius. Kok nggak percaya sih? 1 juta kasus itu masih kamu anggap sepele dengan tidak menggunakan masker. Sekarang itu kemana-mana, dalam kondisi apa saja, dekat jauh, dan pergi kemana saja wajib untuk menggunakan masker. Nah, terlihat kan kalau tidak menggunakan masker, droplet yang kita keluarkan ketika kita batuk pada dasarnya dapat tersebar ke lingkungan, dan lingkungan tersebut akan membawa droplet dari udara tersebut menuju ke tempat yang lain. Nah, oleh karena itu kita harus selalu gunakan masker dalam kehidupan sehari-hari, terutama masih dalam pandemi virus seperti ini. Paham nggak? Paham. Nah, selain itu, bagi pemirsa yang menonton video ini, kalian harus selalu terapkan protokol 5M. Nah, apa saja sih protokol 5M itu? Kamu tahu nggak? Enggak. Nah, protokol 5M itu terdiri dari mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan memakai masker tentunya. Nah, sekarang paham kan apa itu 5M? Paham dong. Dan itu harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada dasarnya dalam suatu kehidupan, olahraga merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Nah, oleh karena itu, dalam menjalankan suatu kehidupan sehari-hari dalam posisi corona ini, tidak boleh meninggalkan apa yang dinamakan olahraga. Berarti olahraga itu sangat penting untuk kesehatan. Nah, tidak ada alasan untuk tidak berolahraga di saat pandemi ini. Olahraga dapat dilakukan di rumah secara individual masing-masing ataupun dengan saudara dan anggota keluarga. Malah dapat menambah rasa keharmonisan dari keluarga itu sendiri. Nah, sekarang kamu sadar dong setelah ini harus ngapain? Sadar. Yaitu Memakai masker. Nah, ini aku kasih masker. Dipakai sekarang. Oke. Nah, gitu kan cantik, nggak kelihatan mukanya.
Nah, begini teman-teman, cara melakukan teknik. Anda siapa? Saya loh yang punya video ini. Kenapa bisa di tangan Anda? Oh gitu ya. Ya udah, maaf salah orang. Bisa-bisanya diakuisisi sama dia. Nah, ini baru yang benar, guys. Sekiranya udah seperti perjalanan panjang melihat video sampai di sini ini. Sekiranya kurang lebih itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kelebihan yang bisa diambil, kalian tentunya harus ambil. Apabila terdapat kekurangan dalam video ini, harap dikoreksi dan juga menjadi bahan motivasi dan bahan koreksi kalian semua yang menonton video ini. Oleh karena itu, bagi kalian semua yang telah menonton sampai sini ini, kalian merupakan orang-orang yang hebat. Kalian nungguin video ini aja sampai lama, sampai di scene terakhir ini. Apalagi nungguin dia, nungguin doi yang nantinya ngeghosting. Iya. Oke. See you on the next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.